Kodam ilmu adalah kodam pendamping yang sifatnya khusus untuk melaksanakan perintah atau ilmu gaib seseorang. Ilmu kodam adalah ilmu gaib yang menggunakan jasa kegaiban sesosok makhluk halus sebagai kodam ilmu dalam pengamalan kegaiban ilmunya. Dilakukan dengan cara mengucapkan mantra atau amalan-amalan gaib tertentu atau bisa juga berkomunikasi langsung dengan makhluk gaibnya. Jadi yang membedakan ilmu kodam dengan ilmu-ilmu lainnya adalah pada penggunaan jasa makhluk gaib sebagai sumber kekuatannya. Seseorang yang menguasai ilmu gaib berkodam, seringkali tidak mengetahui bahwa keilmuan gaibnya adalah menggunakan jasa makhluk halus karena sepengetahuannya ilmunya adalah ilmu yang didapat dari kebatinan. Seseorang yang menurunkan suatu ilmu kodam juga seringkali tidak menyatakan bahwa keilmuan gaibnya adalah menggunakan jasa suatu makhluk halus. Karena itu seseorang yang mempelajari atau diberi suatu ilmu gaib, seringkali tidak menyadari adanya penggunaan jasa makhluk halus ini, karena hanya mengamalkan saja dua amalannya, atau laku tirakat dan puasanya sesuai syarat ilmunya. Tingkat kekuatan ilmunya tergantung pada tingkat penyatuan seseorang dengan kodamnya, kemampuan mensugesti kodamnya dan kekuatan gaib kodamnya itu sendiri. Manusia zaman dahulu memiliki ikatan kekerabatan dan kekeluargaan yang tinggi. Ada kalanya mereka menjenguk seorang keturunannya atau datang untuk mengirimkan kodam ilmu yang mereka miliki dulu untuk mendampingi seorang keturunannya. Selain mengawasi saja dari jauh, dan yang sesekali datang menjenguk, ada juga leluhur yang sehari-hari mendampingi keturunannya. Kodam leluhur bisa jadi dari kerajaan, makhluk halus biasa dan sebagainya. Tergantung dari kehidupan leluhur kita dulu. Dan perlu diketahui bahwa kodam leluhur tidak semuanya baik. Baik buruknya itu tergantung dari kelakuan leluhur kita dulu. Sering sekali seseorang tidak menyadari bahwa mereka mempunyai kodam yang datang dengan sendirinya. Kodam itu datang sendiri dengan berbagai alasan. Misalnya, menyukai seseorang itu, dan orang yang membaca amalan-amalan yang tanpa disadari dari amalan itu telah mengundang kodam tersebut. Banyak seseorang yang belum tahu bahwa membaca amalan-amalan yang diambil dari surat Al-Quran sekalipun akan menghadirkan kodam. Jika kita mengamalkannya dengan ada niat tertentu, misalnya kita membaca ayat kursi sebanyak 100 kali atau yang lainnya, dengan niatan agar rejeki lancar, atau yang lainnya. Dan itu tanpa kita sadari telah mengundang kodam yang tertarik dengan energi bacaan itu sendiri. Kodam keris asli buatan zaman-zaman kerajaan dulu adalah jenis dari makhluk halus yang sifatnya mirip dengan gaib wahyu dewa. Sosok wujudnya bermacam-macam, sama seperti makhluk halus lain. Jenis ini juga berdimensi halus dan tinggi, yang secara sengaja didatangkan oleh si empu pembuat keris agar si keris dapat memiliki tuah atau kesaktian tertentu. Kalau dari mustika-mustika seperti merah delima, pring petuk, wesi kuning dan yang lainnya, itu merupakan kodam asli yang menempati benda mustika tersebut.